Ntar bagaimana gue, udah ntar urusan gue. Nanti gue punya surat wasiat, tenang aja. Jangan khawatir, jangan ribut, jangan pusing. Siapa mau mandiin gue, jangan pusing, ntar gue mandi sendiri. Mau dikubur di mana, jangan khawatir, gue punya kuburan sendiri. Jadi orang-orang jangan nyinyir, gue punya kuburan sendiri, gue bisa mandi sendiri. Karena ada anak-anak gue yang dari kecil tahu siapa gue. Saya bilang kamu jangan sakitin mama. Seperti diketahui, Dorce Gamalama menjadi buah bibir lantaran wasiat kematiannya yaitu kelak ingin diperlakukan sebagai jenazah wanita. Pernyataan tersebut menuai reaksi dari pemuka agama dan warganet. Dorce Gamalama telah melakukan operasi pergantian kelamin pada 1983 di Surabaya. Dalam sebuah wawancara di akun YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Denny menanyakan hal tersebut kepada Dorce. Dan dengan gamblang Dorce menyampaikan keinginannya ketika nanti meninggal dunia. Ya, kita tidak tahu kapan. Iya. Bunda ingin meninggalnya sebagai apa? Iya, sebagai saya sekarang. Berarti sebagai Iya. Bunda sekarang. Karena saya memang after operation, Iya. saya perempuan. Iya. Ya, saya punya kelamin perempuan. Iya. Ya, mandikan saya dengan pakaian perempuan. Sebagai seorang wanita utuh. Karena saya kan nggak pakai jas, Iya. saya kan nggak pakai baju pengantin. Yes. Jadi kan pakai kain kafan. Iya. Gitu. Oke, itu berarti akan diingat semua orang. Kan? Iya. Oke, itu keputusan dari Bunda. Harus. Dan kita harus Harus. Pemilik nama asli Miftah Maulana Habibur Rahman ini atau biasa disapa Gus Miftah mengungkapkan bahwa dalam Al-Quran disebutkan hanya ada 2 jenis kelamin. Gus Miftah menjelaskan bahwa pemakaman Dorce Gamalama sebaiknya tetap dimakamkan sebagai laki-laki sesuai kodrat asalnya saat dia dilahirkan. Yang saya dengar tentang Bunda Dorce ini, kalau beliau dulu, yang saya dengar ya, sepengetahuan yang saya tahu, beliau kan terlahir sebagai laki-laki. Kemudian di operasi transgender menjadi seorang perempuan. Nah, bagaimana kalau kondisi seperti ini? Kalau kondisi seperti ini, secara fikih dia tetap laki-laki. Secara fikih dia tetap laki-laki. Artinya pengebumiannya yang sepanjang yang saya tahu, pemakamannya, yaitu tentunya kembali ke kodrat asal dulu dia dilahirkan. Gus Miftah juga menegaskan bahwa meskipun seseorang berwasiat untuk dimakamkan secara perempuan padahal kodratnya adalah laki-laki, wasiat tersebut tidak harus dilakukan karena melanggar syariat. Kembali kepada jenis kelamin asalnya. Kalau dia laki-laki, maka mandikan laki-laki, walaupun sudah operasi. Dan ini tidak benar, nggak boleh operasi kelamin, nggak boleh. Pemerintah harus melakukan sebuah hukum tegas. Mau operasi nggak boleh, tidak dibolehkan, tidak bisa, jangan. Karena ini akan menjadi contoh bagi orang-orang lain nanti, nggak boleh. Dia harus terapi, berobat supaya dia bisa hilang dari penyakit itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kiai, ustadz-ustadz yang telah menerangkan keadaan mati saya, siapa yang akan memandikan saya, siapa yang akan mengubur saya, biarkanlah keluarga saya yang akan nanti akan mengurusnya. Mau kan kafannya 7 lapis, mau 7 lapis, mau 8 lapis, saya serahkan kepada yang ngurus. Yang mengurus laki-laki boleh, perempuan boleh, laki-laki, perempuan boleh. Jadi siapa saja boleh yang memandikan saya. Dalam video pendek di akun Instagramnya, tampak Dorce tidak terima dengan pernyataan yang disampaikan oleh beberapa ustadz mengenai hal tersebut. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Mohon izin bertanya Buya, apakah pria yang sudah dioperasi menjadi waria dan menjadi wanita sepenuhnya, tatkala wafat apakah dikuburkannya secara lelaki atau wanita? Dan saat dimandikan apakah waria dimandikan oleh pengurus wanita atau lelaki? Namun dalam kesempatan berbeda, Buya Yahya yang menjawab pertanyaan dari jamaah di akun YouTube Al-Bahjah TV. Beliau menjabarkan status hukum transgender ketika wafat. Perempuan. Maka itu hanya secara zahir saja dia seperti perempuan. Hakikatnya dia adalah tetap laki-laki. Hak warisnya hak waris laki-laki.
Cara merawat jenazahnya laki-laki. Karena dia bukan perempuan yang sesungguhnya. Hanya dibuatkan di wilayah tersebut, wilayah atau alat seperti alat perempuan. Tidak akan berubah jadi perempuan. Kecuali adalah khuntha muskil yang tabayyan. Khuntha muskil yang terbukti setelah itu tentang kelaki-lakiannya atau keperempuannya. Ada orang terlahir nggak jelas, apa laki-laki atau perempuan. Karena alatnya nggak jelas. Dia punya alat tapi nggak jelas, laki atau perempuan. Maka muskil. Dikatakan khuntha muskil, bikin muskilah, bikin pusing para ahli fikih. Urusan warisnya gimana, urusan sholatnya gimana, urusan nikahnya gimana, ini muskil. Nah, tapi kadang bersama berjalan waktu itu akan tampak hormon apanya itu, kelakiannya itu tampak ini. Maka di situ disesuaikan. Semuanya dilihatkan pada ahlinya. Oh, dia kelaki-lakinya lebih tampak, bisa diarahkan, dioperasi. Ternyata setelah dibuka ada ternyata lebih dominan akhlak laki-laki. Maka itu benar laki-laki. Muskil. Tapi ini bukan muskil, bukan bikin problem. Laki-laki benar dia punya alat laki-laki. Dirubah jadi perempuan, ya nggak bisa, tetap dia laki-laki, atau sebaliknya perempuan tetap perempuan, seperti itu. Dan dia tetap ahli iman, bukan keluar dari iman. Kalau meninggal ya semoga Allah ampuni. Yang hidup jangan tiru-tiru dia. Hah? Yang hidup jangan tiru-tiru, karena besar dosanya, besar di hadapan Allah. Tapi kalau sudah meninggal jangan didosa-dosakan juga. Kita doakan semoga Allah mengampuni. Dia juga orang beriman kok. Hah? Bahkan ada haji juga dan umrah juga. Hajinya bagaimana? Ini pusing nih. Wah, ini Bu Hajah atau Pak Bu Haji apa Pak Hajah? Bingung. Nah, ini serba salah. Dan jangan, dan kita juga perlu sebenarnya mohon jika ada yang bisa menyambungkan saya dengan teman-teman yang diuji oleh Allah dengan hal-hal semacam itu, kami ingin ngobrol dengan mereka secara khusus. Bukan untuk dihinakan lalu dilaknat-laknat, enggak. Kan memang ada satu hal yang berbeda dalam dirinya yang perlu dibenahi, ya, apakah mentalnya atau macam-macam. Jadi jangan biasa mencaci maki, mengolok-olok. Ini bicara hukum saja, mohon maaf Anda yang diuji dengan hal tersebut, bukan berarti saya mencaci Anda, tidak. Ini adalah bicara hukum, makanya hukumnya selagi Anda dulu laki-laki, terlahir dengan nama laki-laki, ya itulah Anda. Sekarang biarpun berubah menjadi siapa saja, ya tetap Anda laki-laki. Kalau meninggal dirawat seperti laki-laki. Warisnya Anda laki-laki, seperti itu. Mendengar penjelasan Buya Yahya, Dorce pun mengikhlaskan akhir hayatnya mengikuti syariat agama Islam. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Buya Yahya dibanding dengan yang lain-lain, Buya Yahya adalah ulama yang luar biasa, yang penuh jiwa sosial, yang penuh jiwa hati, jiwa besar, yang tidak menjatuhkan orang, yang tidak menghujat orang, yang tidak mencaci orang, yang tidak memaki orang. Terima kasih Buya Yahya. Bagaimanapun nanti hamba akan serahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Buya Yahya.